Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman dengan NIM 2104046025. Di sini saya akan menjelaskan tentang mana al-ridho wa ma yatallaqu bihi. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian ridho. Secara etimologi, kata ridho merupakan isim masdar dari kata rodiya yardo yang berarti puas, rela hati, menerima dengan lapang dada, atau pasrah terhadap sesuatu. Sedangkan secara terminologi, ridho berarti kerelaan yang tinggi terhadap apapun yang diberikan oleh al-haq, baik sesuatu yang menyenangkan atau tidak, sebagai sebuah anugerah yang istimewa pada dirinya. Orang yang ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Mereka bahkan merasakan musibah dan ujiannya sebagai suatu nikmat lantaran jiwanya bertemu dengan yang dicintainya. Selanjutnya, macam-macam ridho. Menurut Al-Hudwiri, ridho terbagi menjadi dua, yaitu ridho Allah terhadap hambanya dan ridho Allah terhadap ridho hamba terhadap Allah. Ridho Allah terhadap hambanya yaitu dengan memberikan pahala, nikmat, dan karomahnya. Sedangkan untuk manfaatkan itu semua, seorang hamba harus ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan tunduk pada semua hukum-hukumnya. Adapun ridho hamba terhadap Allah ada dua, yaitu ridho billah dan ridho anillah. Ridho billah yaitu ridho terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib diibadahi dan ditaati aturan-aturannya, seperti menauhidkan Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan ridho anillah yaitu ridho terhadap sesuatu yang sudah diciptakan dan diberikan untuk seseorang, seperti ukuran dan batas rezeki, kesehatan, bentuk fisik, jenis kelamin, kebangsaan, dan lainnya. Selanjutnya ada keutamaan ridho. Keutamaan ridho yang pertama ialah menciptakan suasana batin yang puas, lega, dan bahagia, membawa ketentraman jiwa dan kesejahteraan rohani, menghilangkan kebencian, mendorong pemikiran positif, mendorong pelakunya amal soleh, dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga, karena ia selalu ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada contoh ridho dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu seperti selalu bersikap menerima dengan senang hati dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar semaksimal mungkin. Menerima dengan senang hati dan lapang dada atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri segala nikmat
yang telah Allah berikan kepada kita. Sabar dan tabah ketika mendapat musibah atau cobaan. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang telah ditakdirkan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Tidak iri atas kekurangan atau kelebihan orang lain, dan tidak ria untuk dikagumi hasil usahanya. Adapun hakikat ridho, yang pertama ialah al-mukasyafah, terbukanya hijab atau penghalang hamba dengan Tuhannya. Yang kedua adalah al-musyahadah, tersingkapnya hijab bukan dalam bentuk dan sifat melainkan dengan kekhususan dan kekhasan. Selanjutnya ada al-mu'ayyanah, atau yang dipahami sebagai mengenali hakikat, dimulai dari penglihatan mata, berlanjut dengan qalbu, hingga akhirnya mengenali dengan ruh. Kemudian ada al-hayah, hidup disertai dengan cahaya hakikat. Kemudian ada al-qabd, yakni makom hamba yang jiwanya dalam genggaman Allah. Kemudian al-bas, yakni lapang hati secara hakiki. Kemudian al-syukr, hilang rasa karena bertemu hakikat ilahi. Kemudian al-saw, dalam al-saw hamba tenang bersamanya. Hamba di tangga ini sudah sangat dekat dengannya. Kemudian al-ittisal, ini adalah mako terhubungnya hamba dengan keagungannya. Kemudian yang terakhir ada al-infisal, terputusnya secara mutlak dari segala keterhubungan dengan selain Allah. Ini adalah puncak keterhubungan hamba dengannya, untuknya dan olehnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.